Demi membuat istriku merasa bersalah seumur hidupnya, aku memilih untuk mati di tangannya sendiri. Semua ini karena dia ingin mengabulkan keinginan terakhir adik kelasnya yang sekarat dengan benar-benar menggelar pernikahan dengannya. Tepat di saat istriku setuju, aku meminta sistem untuk menarikku keluar dari dunia ini. Host, apakah Anda tidak ingin mencoba sekali lagi? Hatiku sudah mati, Bai Ningbing sudah menuntut cerai sampai 2 kali. Aku tidak pernah sempat datang ke pertemuan perceraian kami. Hingga akhirnya, aku terbaring di meja operasi sebagai pasien stadium akhir. Dan dia, yang menjadi dokter bedah utamaku, seketika mematung ketakutan. Bagaimana bisa kamu? Yang membuatnya benar-benar hancur adalah kenyataan ini. Aku akan mati di tangannya, persis seperti yang sudah kurencanakan. Meninggalkannya dalam kubangan rasa, bersalah seumur hidup. Bai Ningbing adalah seorang dokter bedah yang luar biasa hebat, yang dikenal memiliki tangan emas terbaik di rumah sakit. Dia selalu sangat sibuk. Dia bahkan hanya mengirim pesan tentang perceraian lewat WeChat. Cari waktu luang untuk tanda tangan surat cerai ini. Kondisi emosi Alan sedang tidak stabil sekarang. Dia tidak bisa menunggu lama, sementara aku hanya bisa menatap makan malam yang sudah mendingin. Krim di depanku perlahan-lahan meleleh. Persis seperti hubungan 10 tahun kami sejak masa sekolah hingga pernikahan. 1 dekade penuh, hancur lebur dalam sekejap mata. Aku menelponnya berulang kali. Baru pada panggilan keempat, teleponku akhirnya diangkat. Suara dinginnya bertanya, "Ada apa?" Tadi aku sedang sibuk. Secara refleks, aku langsung ingin meminta maaf. Karena mengira dia sedang melakukan operasi darurat. Lagi pula, seorang dokter bedah harus selalu memprioritaskan pasiennya, kan? Namun tiba-tiba aku mendengar suara tawa pelan seorang pria di sana. "Aku sudah lepas baju nih. Cepatlah ke sini." Kemarahan seketika membakar dadaku, Bai Ningbing. Teriakku berang. "Kita bahkan belum resmi bercerai." Dengan santai dia menjawab, "Kamu salah paham. Kami hanya sedang memandikan kucingnya Alan." Aku memejamkan mataku perlahan, sambil menancapkan kuku dalam-dalam ke telapak tanganku sendiri, Bai Ningbing. "Jika kita benar-benar bercerai, aku akan menghilang dari hidupmu selamanya. Ini sudah pengaturan bawaan dari sistem. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengubahnya." Dia hanya terdiam. Suara langkah kaki terdengar sayup-sayup dari seberang sana. Dia mungkin sedang pindah ke ruangan lain untuk bicara. Dengan suara yang lirih, dia berkata, "Fang Yuan, aku sudah menjelaskan hal ini berkali-kali. Itu cuma sekadar upacara. Begitu dia puas, kita akan menikah lagi. Kenapa kamu selalu mengancamku dengan cara menghilang?" Biasanya, saat dia memanggil nama lengkapku, itu artinya dia sedang marah. Melihat tidak ada respons dariku, hembusan napas Bai Ningbing terdengar makin berat. Karena dia selalu bilang, kalau dia paling benci dengan sikap diamku melebihi apapun. "Fang Yuan, tolong bersikap masuk akal." Aku mendengus sinis. "Kamu menginap di tempat Anlan, tapi sekarang menyuruhku untuk bersikap masuk akal. Bukankah itu sangat konyol? Lagi pula, secara hukum, dia masih berstatus sebagai istriku." Helaan napas panjang terdengar samar-samar dari seberang sana. Lalu, kata-katanya yang dingin menusuk tepat di hatiku, satu demi satu. "Fang Yuan, mari kita bercerai hari Jumat pagi." Aku menuapkan sesendok krim ke dalam mulutku. Sensasi pahit yang pekat perlahan melaleh di lidahku. Lucu sekali, kan? Dia ingat untuk membantu memandikan kucing peliharaan Anlan, tapi lupa kalau hari ini adalah hari ulang tahunku. Mungkin hatinya memang sudah tidak ada lagi untukku. Karena itulah, dia juga berhenti berpura-pura. "Sistem, bisakah kamu menyanyikan lagu selamat ulang tahun?" "Tidak, aku hanya tahu lagu-lagu tradisional Tibet." Aku tersenyum tipis. "Ya sudah, tidak usah. Simpan saja lagu itu untuk pemakamanku nanti. Bantu aku untuk meninggalkan dunia ini. Setelah aku berhasil pergi dari sini, aku akhirnya bisa kembali ke duniaku yang sebenarnya. Di duniaku yang lama dulu, aku mungkin tidak memiliki tubuh yang sehat. Tapi di sana, aku punya keluarga dan teman-teman yang tulus menyayangiku. Aku sangat merindukan mie gulung beras di kedai lantai bawah dan hangatnya sup daging sapi dari pasar tradisional di jalan tua itu. Dan tentu saja, bubur klepot hangat buatan ayahku. Namun di dunia ini, aku selalu menjadi satu-satunya yang memasak untuk Bai Ningbing. Karena dia seorang dokter, tangannya itu segalanya bagi pasien-pasiennya, juga bagi dirinya sendiri.
Tapi pas aku melihat postingan Anlan, hatiku seketika hancur lebur. Tangan rampingnya yang sempurna itu, yang selama ini kujaga mati-matian, sedang dengan sabar mengupaskan udang untuknya. Captionnya tertulis, tangan emas ini cuma mengupas untukku. Kejadian itu membuat semua pengorbananku selama ini kelihatan kayak lelucon. Host, apa kamu nggak mau mencoba untuk terakhir kalinya? Nggak. Hatiku sudah mati sejak dia meminta cerai. Misi cintaku ini memang sudah ditakdirkan untuk gagal. Ini cuma masalah waktu saja. Kenapa nggak diakhiri sekarang saja? Sistem menghela napas. Ekstraksi sukarela akan terasa sangat menyakitkan. Kabar baiknya, kamu bisa memilih bagaimana caramu mati. Aku memikirkannya baik-baik, lalu tersenyum tipis. Bai Ningbing gak pernah percaya kalau aku benar-benar bisa menghilang. Jadi, biarkan aku mati di tangan emasnya yang terkenal itu. Aku berani jamin, reaksinya saat itu pasti bakal luar rasa sakit yang tak ternilai. Hari Jumat pun tiba, tapi aku gagal menemuinya untuk urusan perceraian kami. Begitu program ekstraksi dimulai, kondisi tubuhku mulai menurun drastis dengan cepat. Daya tahan tubuhku langsung anjlok. Tubuhku demam tinggi sampai terasa membakar. Bibirku kering dan pecah-pecah hingga terluka. Secara naluriah aku merintih lirih dengan suara serat Ningbing Air. Dulu, setiap kali dia ada di rumah, dia selalu membawakanku air dengan suhu yang pas. Aku sangat suka dan sudah terbiasa dengan caranya memanjakanku lewat hal-hal kecil seperti itu. Saat membuka mata, aku baru tersadar kalau dia sudah pindah. Dia pergi tepat di hari dia setuju untuk menikahi Anlan. Dia itu anak mentorku. Demi guruku, aku harus merawatnya. Lagi pula, dia sudah sekarat. Ini cuma upacara pernikahan saja. Tolong mengertilah. Aku hanya bisa menatapnya kosong hari itu. Kalau cuma sekadar upacara, kenapa kita harus benar-benar tanda tangan surat cerai? Dia menurunkan pandangannya. Wajah tampaknya seketika berubah sedingin es. Aku nggak bisa membiarkan dia dicap sebagai orang ketiga. Benar juga, secara hukum, kami kan masih suami istri. Bukannya dia cuma perusak hubungan orang. Ternyata dia benar-benar totalitas banget pas akting. Aku cuma bisa menatapnya dalam diam menatap Bai Ningbing. Begitu kita cerai, jangan harap aku bakal mau nikah lagi sama kamu. Dia sempat tertegun sedetik, lalu langsung melempar kopernya begitu aja. Dia langsung mencengkeram lenganku erat-erat. Kamu ngomong apa sih? Kalau kamu nggak sama aku, terus sama siapa lagi? Kamu udah janji. Kamu kan sebatang kara di dunia ini. Kamu nggak punya kekasih lain selain aku. Mungkin karena dia mencengkeramku terlalu kencang sampai rasanya sakit. Dan rasa sakit itu langsung menusuk ke lubuk hatiku. Sambil menahan amarah, aku mendorongnya menjauh. Lepasin. Kamu sendiri yang pergi ninggalin aku duluan. Tapi dia mengabaikan ucapanku dan langsung menghambur ke pelukanku. Mengingat kembali kebersamaan kami selama 10 tahun terakhir, aku nggak sanggup menahan air mata yang mulai berlinang. Fang Yuan, jangan nangis. Melihatmu terluka kayak gini, hatiku rasanya jauh lebih sakit. Mana mungkin aku nggak menginginkanmu lagi. Dia mencoba menenangkanku dengan wajah yang tampak begitu panik dan cemas. Dia mendaratkan ciuman mesra, turun dari bibir hingga ke jakunku. Dulu dia bilang padaku kalau dia sebatang kara. Dan cuma gurunya yang merawatnya sejak kecil. Dia selalu bersikeras kalau Anlan itu sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Dan bodohnya aku percaya begitu saja. Lagi pula, dia menderita penyakit langka yang mematikan. Dan hidupnya sudah di ujung tanduk. Sistem bilang kalau kami rujuk kembali dalam waktu 3 bulan. Misi ini nggak akan dianggap gagal. Sampai akhirnya seminggu kemudian, saat aku pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan sup bergizi untuknya. Pas melewati area parkir luar ruangan, aku melihat Anlan sedang duduk di kursi pengemudi, dengan jendela mobil yang terbuka lebar. Di sana, Bai Ningbing berdiri tepat di luar mobil, sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jas lap putihnya. Dia berdiri tegak dan kelihatan begitu karismatik, tapi sedetik kemudian, dia membungkuk ke arah cowok yang selalu dia sebut sebagai adiknya itu, lalu menciumnya. Rasanya duniaku runtuh, seperti disiram seember air es tepat di atas kepalaku. Dengan perasaan mati rasa, aku hanya bisa melihat jemari tangannya yang pucat dan lentik. Mengacak-acak rambut cowok itu dengan gemas sambil berkata, "Anak pintar, pulanglah dan istirahat yang cukup ya." Cowok itu tampak menggumamkan sesuatu sebagai balasan.
sebelum akhirnya memakai kacamata hitam dan langsung melesat pergi. Pemandangan itu terasa sangat familiar sekaligus menyakitkan bagiku. Semua hal manis yang dulu biasa dia lakukan buat aku juga. Sekarang, dia cuma mau mewujudkan impian pernikahan cowok itu. Di saat itulah, aku tersadar akan satu kenyataan pahit yang bikin merinding. Apa kepeduliannya pada cowok itu beneran cuma karena rasa kasihan dan kewajiban? Atau mungkin hatinya memang sudah berpaling sejak lama, tanpa harus melanggar janji pernikahan yang pernah kami ucapkan? Dia nemu alasan paling pas buat pergi ke pelukan cowok lain. Pantas aja dia buru-buru banget pengen cerai dari aku. Di hari kami seharusnya menandatangani surat cerai. Aku malah membuang sup hangat itu langsung ke tempat sampah. Dan bersama dengan sup itu, rasa cinta yang dulu pernah membara. Untuknya, yang begitu tulus dan tanpa syarat, ikut kubuang begitu saja. Pas aku lagi berbaring menggigil karena demam, ponselku terus-terusan berdering. Dengan susah payah, aku meraih ponsel itu dan mengangkat teleponnya. Suara kesal Bai Ningbing langsung terdengar jelas di telingaku. Kamu tahu waktu nggak sih? Aku sudah nunggu setengah jam. Kepalaku rasanya pusing banget. Aku benar-benar lupa kalau hari ini kami mau cerai. Dengan lemas, aku bergumam aku lagi demam. Bisa kita tunda lain hari? Badanku rasanya berat banget. Bangun dari tempat tidur aja aku nggak sanggup. Gimana caranya aku bisa ke sana? Dia mendengus kesal di seberang telepon. Lupa ya, kalau aku ini dokter. Dengan daya tahan tubuhmu yang sekuat itu, mana mungkin kamu bisa demam? Umurmu itu sudah 28 tahun. Bukan cowok manja yang rapuh kayak Anlan. Gak usah bertingkah kekanak-kanakan deh. Kata-katanya malah bikin aku tertawa saking marahnya. Satu hal yang gak dia sadari. Cowok yang dia manja-manjakan itu cuma 2 tahun lebih muda dari aku. Dulu, dia juga suka memanggilku anak manjanya. Tapi sepertinya dia sudah bosan sama aku. Sudahlah, gak penting lagi. Aku gak mengharapkan apa-apa lagi dari dia. Jadi, di janji temu perceraian kedua kami, aku sengaja tidak datang lagi. Tapi pas aku baru mau keluar rumah, sesuatu yang gak terduga terjadi. Di sebuah persimpangan jalan yang ramai, seorang anak perempuan berusia 2 tahun yang memakai gaun terusan lucu, berlari dengan kaki mungilnya untuk mencari ayahnya. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang dari arah tikungan, dan benar-benar hilang kendali. Tanpa berpikir panjang, aku langsung melompat ke depan dan mendorong anak itu ke tempat yang aman. Suara hantaman keras yang memekakkan telinga. Tubuhku rasanya seperti hancur berkeping-keping. Si pengemudi sama sekali gak berhenti, bahkan sedetik pun. Dia malah tancap gas dan langsung kabur dalam sekejap. Saat aku menoleh, aku melihat plat nomor mobil yang sangat kukenal. Di detik itu juga, aku langsung teringat dengan tempat parkir di rumah sakit. Itu mobil Alan, ternyata beneran dia. Anak kecil itu langsung digendong oleh keluarganya yang panik. Dia menangis histeris karena ketakutan. Paman baik itu terluka. Satu-satunya yang bisa kurasakan hanyalah rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang teramat sangat, seolah semua organ dalamku hancur lebur. Anehnya, tidak ada darah yang mengalir sama sekali. Sistem, apa aku bakal mati? Sayang banget semuanya nggak berjalan sesuai rencana. Tapi bisa menyelamatkan anak kecil yang lucu tepat sebelum ajalku tiba. Membuatku merasa bisa mati tanpa penyesalan. Sistem sempat nge-lag selama beberapa detik. Sebelum akhirnya menjawab dengan nada tenang seperti biasa, "Selamat. Sebelum tanggal kematian resmi Anda tiba, tuan rumah untuk sementara waktu tidak akan bisa mati. Hanya pada hari kepergian Anda yang sebenarnya. Semua efek luka dari tabrakan ini baru akan terasa sepenuhnya." Lalu, dengan agak malu-malu, sistem menambahkan, "Ini adalah keuntungan khusus yang kuperjuangkan khusus untuk Anda." Entah kenapa, aku merasa sistem ini lumayan menggemaskan. Aku tersenyum dan membatin. Baguslah. Saat waktunya tiba nanti, aku akan menunjukkan pada Bai Ningbing apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh suami barunya itu kepadaku. Ayah dan nenek si gadis kecil langsung mengerumuniku. Dengan mata yang merah karena menangis, ayahnya berkata, "Kamu sudah menyelamatkan anak kami. Yang berarti kamu juga sudah menyelamatkan seluruh keluarga kami." Mereka bahkan hampir berlutut di hadapanku. Aku terus bersikeras kalau aku sama sekali nggak apa-apa. Tapi mereka tetap memaksa membimbingku masuk ke dalam mobil mereka dan membawaku langsung ke rumah sakit. Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Bumper mobilnya saja sampai penyok parah akibat tabrakan tadi.
Memangnya tubuh manusia bisa lebih kuat dari baja? Karena tidak punya pilihan lain, aku terpaksa mengirim pesan ke Bai Ningbing, mengabari kalau aku baru saja kecelakaan, sekaligus meminta untuk menjadwalkan ulang pertemuan kami. Tapi aku tidak pernah menyangka kalau mereka akan membawaku ke rumah sakit tempat Bai Ningbing bekerja. Biar kulihat hasil tesnya. Suara yang sangat kukenal terdengar dari arah atasku. Bai Ningbing masuk menerobos bagaikan angin puyuh. Butiran keringat tipis tampak membasahi dahinya. Sepertinya dia baru saja bergegas kembali dari luar. Dokter satunya menepuk pundaknya. Tenang saja, Dokter Bai. Aku baik-baik saja. Sebelum tanggal kematian yang sudah dijadwalkan oleh sistem, tidak akan ada mesin yang bisa mendeteksi masalah apapun pada tubuhku. Bai Ningbing membaca setiap lembar laporan kertas itu dengan sangat teliti. Saat dia mendongak, ada kilatan tajam yang aneh di matanya. Tidak ada luka luar maupun dalam sama sekali. Kecelakaan mobil macam apa ini? Fang Yuan, apa sebenarnya maumu? Kenapa kamu terus-menerus merusak rencana kita? Aku melipat kedua tangan di dada. Kecelakaan mobil. Dan suami barumu yang menabrakku. Tabrak lari. Dia mengernyitkan dahi dan langsung menyahut, itu tidak mungkin. Ahlan orang yang sangat jujur. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi maksudmu aku yang tidak jujur dan sedang membohongimu? Begitu kata itu keluar dari mulutku, kami berdua langsung membeku. Kilasan rasa gelisah melintas di matanya. Karena dia sendiri pun menyadarinya. Dia jauh lebih mempercayai An dibanding aku. Dalam hati, aku bertanya kepada sistem, apa dia akan tertangkap? Jawaban sistem sangat tegas dan mutlak, ya, dunia ini tetap harus berjalan sesuai aturan. Oh, kalau begitu, aku bisa tenang. Biar hukum saja yang menilai kepura-puraannya yang sok polos itu. Kalau saja sistem tidak melindungiku, dengan benturan sekeras itu, aku pasti sudah mati dari tadi. Dia hanyalah seorang pelaku tabrak lari. Aku melirik jam tanganku, Bai Ningbing. Ayo pergi. Kita ke kantor catatan sipil sekarang. Kalau tidak, aku akan benar-benar kehabisan waktu. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Nada suaranya terdengar sangat datar. Apa maksudmu tidak ada waktu? Karena aku sebentar lagi akan mati. Aku pernah bertanya kepada sistem. 3 hari dari sekarang, jam 4 sore. Apakah ada sesuatu yang spesial tepat di jam itu? Jam 4 sore, 10 tahun yang lalu. Itu adalah hari jadi saat kalian berdua pertama kali bertemu. Sebuah akhir yang semestinya untuk semua ini. Bai Ningbing berbalik dan menatap keluar jendela dalam diam. Suaranya terdengar dingin dan tidak sabar. Fang Yuan. Dia bergumam, mungkin kamu perlu menemui terapis. Aku tertawa getir. Kamulah yang sakit, Bai Ningbing. Dasar munafik egois yang ingin memiliki segalanya, bentakku. Aku berbalik untuk pergi, tapi dia mencengkeram pergelangan tanganku. Akhir-akhir ini, kamu tidak makan dengan benar, ujarnya. Dia menambahkan, kamu kelihatan kurus. Aku menyahut ketus, bukan urusanmu. Dia bersikeras, kita makan dulu saja. Aku baru saja hendak menolak. Saat ponselnya mulai bergetar, aku melihat nama Anlan berkedip-kedip di layar. Seketika, Bai Ningbing melepaskan pergelangan tanganku secara refleks. Anlan terdengar merintih di seberang telepon. Menangis karena mimpi buruk. Dia merasa takut, jadi Bai Ningbing membisikkan kata-kata penenang yang manis. Lalu dia melirikku, berjanji pada Anlan, aku akan segera kembali. Saat dia menutup telepon, sekelebat keraguan tampak di matanya. Dia bergumam, Fang Yuan, pergilah makan dulu. Aku tertawa getir dalam hati. Hanya karena mimpi buruk, atau itu rasa bersalah dan takut karena telah menabrak seseorang. Betapa sempurnanya, Bai Ningbing, karena kamu memilihnya sekali lagi. Kamu baru saja melewatkan waktu makan bersama kita yang terakhir kali. Saat dia mengenang hari ini di kemudian hari, akankah dia menyesalinya? Saat hitung mundur terakhir dalam hidupku dimulai. Aku terbaring tak berdaya di atas meja operasi yang dingin membeku. Rasa sakit yang menyiksa merobek dadaku, seolah-olah organ-organ tubuhku sedang tercabik-cabik. Tidak apa-apa, tahan saja. Sedikit lagi selesai. Segera, aku bisa pulang ke rumah dan memakan bubur klaypot hangat buatan ayahku. Namun, kata-katanya yang penuh amarah masih bergema keras di telingaku. Penuh dengan kemarahan yang begitu pekat. Dia membentak, Tang Yuan, apa kamu pikir kesabaranku tidak ada batasnya?
Dia berteriak, Anlan benar-benar sedang sekarat. Bisa tidak kamu berhenti bersikap sepicik ini? Tuntutnya. Semua hanya karena aku melewatkan kencan kami untuk ketiga kalinya. Tapi aku sudah mencoba mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Waktuku sudah habis, aku sedang sekarat. Dia hanya menolak untuk mempercayai aku. Hanya 10 menit kemudian, mengenakan pakaian bedah sterilnya, Bai Ningbing berjalan masuk ke ruang operasi tanpa ekspresi. Operasi ini tuh sebenarnya bahkan bukan tugas dia. Tapi sistem udah merekayasa semuanya. Mau siapapun yang daftar, ujung-ujungnya pasti jatuh ke dia. Sistem, sebenarnya apa sih penyakit mematikan yang aku derita? Operasi tumor. Keahlian mutlak dari Bai Ningbing. Kenapa kedengarannya kayak sistem lagi senang di atas penderitaanku? Sih,